Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Amel. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Sheila, terus juga ada Hendrian, Vincent, Bimo, Rafli, Rosa, dan juga Tania akan menjelaskan materi tentang perkerasan kaku atau rigid pavement. Oke, untuk definisi dari perkerasan kaku atau rigid pavement sendiri, jadi perkerasan ini merupakan sebuah perkerasan yang menggunakan material pengikat berupa semen Portland yang menjadi bahan utama dari perkerasan ini. Nah, biasanya perkerasan ini itu dikenal dengan beton semen yang umumnya menggunakan tulangan atau tanpa tulangan. Nah, sifat dari perkerasan kaku sendiri itu kaku, jelas, yang mana pada saat diberikan beban atau saat perkerasan ini menerima beban, beban tersebut itu didistribusikan ke tanah dasar melalui area yang luas untuk mengurangi tegangan yang terjadi pada perkerasan. Yang kedua, sifatnya itu elastis, di mana perkerasan ini itu mampu mempertahankan bentuknya meskipun dia diberikan beban. Nah, untuk perkerasan kaku sendiri, karena dia disebut sebagai beton semen, FC dari betonnya sendiri itu biasanya menggunakan K350 atau K400. Nah, untuk kuat lenturnya sendiri itu biasanya mengikuti spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018, yang mana kuat lenturnya itu sebesar 4,5 MPa. Berikutnya untuk persyaratan teknis tentang perkerasan kaku. Jadi perkerasan ini tuh harus ditinjau oleh beberapa hal menurut metode Bina Marga tahun 2003. Yang pertama itu ditinjau dari tanah dasar. Jadi sebelum jalan itu dibuat atau perkerasan itu dibuat, kita nih harus tahu daya dukung tanah yang ada di area atau lokasi yang akan kita buat ini melalui pengujian CBR sesuai dengan SNI 031744 tahun 1989. Yang kedua itu ditinjau dari pondasi bawahnya. Jadi di bahan pondasi bawah ini tuh jadi lapisan apa sih yang harus kita pakai. Jadi bisa beton berbutir atau beton kurus giling padat atau campuran beton kurus. Yang ketiga itu ditinjau dari beton semennya sendiri. Jadi setelah 28 hari apakah beton yang digunakan itu sudah lulus nilai kuat lenturnya. Next. Nah, yang keempat itu ditinjau dari lalu lintas. Jadi penentuan lalu lintas apa aja sih yang bakal dilewatin sama si perkerasan ini. Jadi ini tuh dinyatakan dalam jumlah kendaraan sumbu niaga yang sesuai dengan konfigurasi sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. Yang kelima itu umur rencana. Jadi seberapa lama sih si perkerasan itu akan tahan gitu. Biasanya itu umur rencananya 20 sampai 40 tahunan. Yang keenam, ditinjau dari faktor beban lalu lintas. Jadi supaya kita bisa nentuin nih faktor keamanannya itu seberapa. Yang terakhir itu ada sambungan. Jadi sambungan apa aja yang perlu diberikan pada perkerasan tersebut. Jadi ada sambungan memanjang, melintang, dan juga sambungan isolasi. Oke, selanjutnya itu ada lapisan perkerasan kaku. Nah, di sini ada dua lapisan utama. Yang pertama tuh ada lapisan permukaan atau surface course. Jadi ini tuh bagian yang paling atas dan juga menjadi lapisan utama yang menahan beban kendaraan. Karena terbuat dari campuran semen, agregat halus, dan agregat kasar, dan juga air, lapisan ini sangat kaku dan juga kuat. Jadi bisa menyalurkan beban secara merata ke tanah dasar tanpa mudah berubah bentuk. Lalu yang kedua itu ada lapisan pondasi. Nah, lapisan pondasi ini atau base course ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk menopang plat beton di atasnya supaya lebih stabil. Dan juga lapisan ini membantu untuk memperbaiki drainase dan juga mencegah terjadinya pumping atau pergerakan air yang bisa merusak jalan. Dan juga biasanya ya bahan yang dipakai itu ada batu pecah dan juga campuran semen. Ya, next.
Selanjutnya itu ada kesesuaian penggunaan perkerasan kaku. Nah, di sini tuh ada penggunaannya untuk jalan-jalannya itu seperti yang pertama tuh ada jalan dengan lalu lintas berat dan volume tinggi, itu seperti contohnya ada jalan tol, pelabuhan, dan juga kawasan industri. Alasannya itu kuat menahan beban besar dan juga tidak mengalami deformasi karena rigid pavement yang dapat menahan dari si beban-beban tersebut. Dan juga perkerasan ini juga memiliki biaya biaya pemeliharaannya yang lebih rendah dibandingkan dengan perkerasan lentur. Yang kedua itu ada jalan dengan lalu lintas berat dan volume tinggi. Contoh seperti daerah rawa ataupun tanah liat yang sedikit lunak. Alasannya karena plat beton ini dapat menyebarkan beban secara luas ke tanah dasar. Yang ketiga tuh ada daerah dengan cuaca ekstrim atau suhu dingin atau suhu tinggi, sorry. Seperti contohnya itu seperti wilayah dengan fluktuasi yang suhu besar ataupun curah hujan yang tinggi. Alasannya karena beton ini tidak mudah melunak ataupun rusak karena suhu. Yang keempat atau yang terakhir itu ada lokasi dengan akses pemeliharaan yang sulit. Contohnya seperti bandara, pelabuhan, dan daerah terpencil. Karena umur dari layanan jalan ini juga panjang sekiranya plus minus 20-30 tahun dan perawatannya yang rendah. Selanjutnya itu ada jenis kendaraan yang cocok untuk perkerasan ini. Yang pertama itu ada kendaraan berat atau heavy vehicle. Itu contohnya seperti tergandeng, tronton, kontainer maupun kendaraan angkut alat berat konstruksi. Alasannya karena perkerasan ini ya memang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan yang berat dan karena dia tuh dapat menyebarkan beban yang rata. Dan kedua tuh ada kendaraan dengan muatan berulang tinggi seperti contohnya bus kota, angkutan logistik, dan juga kendaraan transport industri. Next. Nah, yang ketiga tuh ada kendaraan operasional bandara dan juga pelabuhan. Ini contohnya seperti pesawat, kendaraan towing, forklift, dan juga crane container. Ini tuh karena kendaraan ini tuh menimbulkan tekanan roda yang tinggi dan juga memerlukan permukaan yang kuat dan kaku. Yang terakhir itu ada kendaraan di jalan tol atau jalan arteri utama. Itu seperti mobil pribadi, bus, truk, ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Karena rigid platform ini memberikan permukaan yang stabil dan halus. Nah, di sini saya akan jelasin tentang apa itu JPCP atau Jointed Plain Concrete Pavement. Jadi itu tuh adalah jenis perkerasan kaku yang menggunakan plat beton tanpa tulangan distribusi, namun dilengkapi dengan sambungannya dengan jarak tertentu. Jadi untuk mengontrol retak akibat perubahan suhu, susu beton dan beban lalu lintas. Nah, untuk JPCP sendiri ini digunakannya ketika lalu lintas itu sedang hingga berat yang memerlukan kekerasan kuat dan tahan lama. Jadi JPCP ini kalau pengaplikasiannya itu kita bisa lihat di jalan tol, jalan raya atau jalan area industri. Jadi salah satu JPCP ini dipakai juga karena dia tuh lebih ekonomis karena dia nggak pakai beton tulangan penuh. Terus mampu juga menahan perubahan suhu serta beban kendaraan dengan baik. Lalu untuk ciri-cirinya sendiri, yaitu menggunakan beton tanpa tulangan di dalam platnya. Lalu dilengkapi sambungan melintang dan memanjang dengan jarak antar sambungannya itu sekitar 4 hingga 6 meter. Lalu dowel bar itu digunakan pada sambungan melintang untuk menyalurkan beban antar plat, terutama pada jalan yang dilalui kendaraan berat. Lalu tie bar itu digunakan pada sambungan memanjang untuk menjaga agar si platnya itu tidak geser-geser. Lalu sambungannya itu berfungsi untuk mengendalikan lokasi retak alami beton agar tidak mengalaminya secara acak. Lalu untuk umur rencana itu biasanya tuh di 20-30 tahun bila dirancang dengan pemeliharaan yang baik. Lalu lebar jalannya sendiri itu umumnya itu sampai 3-3,6 meter per lajur.
sesuai dengan standar desainnya si jalan. Dan sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau secara kelebihan, yang pertama itu umur layanan yang relatif baik dan juga daya tahan terhadap lalu lintas yang berat, karena dia kan menggunakan beton. Yang kedua itu adalah biaya konstruksinya awal yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa tipe lainnya, dikarenakan JP-JP itu hanya menggunakan beton doang, nggak ada tulangannya juga. Yang ketiga, teknologi dan konstruksi yang sudah matang serta standar luas, artinya lebih banyak pengalaman, referensi desain, dan juga data performa tersedia. Yang keempat, ada daya dukung tinggi dan juga deformasi sangat kecil, sehingga cocok untuk beberapa jalan seperti bandara. Yang kelima adalah beton tidak melunak seperti aspal saat temperatur meningkat. Yang keenam, jika sambungannya itu dipotong dan diisi dengan benar, maka permukaannya itu tetap akan nyaman. Dan yang terakhir itu adalah umur layanannya itu 20-30 tahun bila dirawat dengan baik. Namun beberapa kekurangannya itu yang pertama adalah pemeliharaan sambungan. Seperti join itu menjadi titik kerentanan. Yang kedua, umur layanannya itu meskipun 20-30 tahun yang itu lumayan banyak, tapi kalau dibandingkan beberapa tipe yang lain, dia tuh masih kalah. Yang ketiga adalah sensitif terhadap jarak sambungan, kualitas, dan juga load transfer dan juga drainase. Yang keempat adalah karena adanya banyak sambungan, potensi gangguan lalu lintas atau penurunan kenyamanan jika sambungan tidak dirawat dengan baik. Yang keenam adalah tidak cocok untuk daerah ekspansi tanah yang tinggi atau expansive soil. Ketujuh adalah memerlukan drainase yang baik. Yang kedelapan adalah umur layanan yang lebih pendek dari CRCP atau Continuous Reference Concrete Pavement. Lanjut. Selanjutnya, metode JPCP sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita melakukan pekerjaan persiapan. Jadi, di persiapan ini tuh kita melakukan survei dan juga pengukuran lapangan, serta membersihkan area, dan juga menyiapkan, rencana pengocoran yang akan kita lakukan. Terus juga kita, melakukan pekerjaan tanah dasar, jadi pemadatan tanah di area yang kita rencanakan. Terus juga kita, melakukan pekerjaan lapisan pondasi bawah, di mana, pada subgrade ini kita tuh melakukan penyebaran agregat di atas subgrade, terus melakukan pemadatan. Nah, yang selanjutnya itu kita melakukan pemasangan backcasting, yang mana kita, memastikan kalau misalkan setiap backcasting itu, terpasang dengan rapat. Nah, selanjutnya yang kelima, kita tuh melakukan pemasangan dowel dan juga tie bar. Nah, biasanya si dowel ini itu, sambungannya itu melintang, sedangkan tie bar itu sambungannya memanjang. Terus juga, setelah pemasangan dowel dan tie bar, kita melakukan pengecoran beton yang, mana sebelum kita melakukan pengecoran, kita tuh harus, tes lam terlebih dahulu. Terus yang terakhir finishing permukaan, dan selanjutnya itu pemeliharaan atau curing. Nah, pada tahap curing ini tergantung sama, si perencana proyek itu, karena curing ini tuh kan sebenarnya ada beberapa macam. Nah, cuman yang umum untuk perkerasan kaku atau, terutama untuk JPCP ini biasanya itu dengan menyemprotkan curing compound atau dengan menutup dengan karung basah. Terus, yang kesembilan ada pemotongan sambungan atau joint saving yang dilakukan setelah 8-24 jam setelah pengecoran sebelum retak alami muncul. Dan yang terakhir, itu melakukan pemasangan sealant dengan mengisi, sealant elastis yang mana fungsinya itu buat nutupin sambungan agar air tuh nggak masuk ke bawah tanahnya. JRCP ataupun Jointed Reinforced Concrete Pavement. Itu secara definisi adalah perkerasan beton semen dengan tulangan baja yang dilengkapi dengan sambungan pada jarak tertentu. Oke, selanjutnya di tipe perkerasan JRCP ini, dia tuh menggabungkan yang pertama itu adalah plat beton, kemudian juga tulangan dan mes baja, dan yang ketiga itu adalah alat transfer beban. Saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi di sini plat beton dengan sambungan atau join reguler itu digunakan untuk mengatur lokasi retak yang terjadi akibat perubahan suhu, susut beton, beban lalu lintas, dan lain-lain. Kemudian tulangan atau mes baja
yang tersebar dalam plat beton itu digunakan untuk menahan retak-retak yang terjadi di antara sambungan. Kemudian, alat transfer beban seperti dowel bar dan juga tie bar itu digunakan untuk memastikan perpindahan beban antar pelat. Kemudian, ciri-ciri dari JRCP itu adalah yang pertama, terdapat tulangan baja memanjang yang berfungsi sebagai penahan retak dan pengikat antar pelat. Nah, biasanya itu digunakan di foam bar. Kemudian, sambungan atau join pada jarak relatif panjang. Umumnya itu adalah 9-15 meter antar slab. Kemudian terdapat dowel bar, itu dia menggunakan batang baja polos yang fungsinya itu adalah sambungan melintang yang berfungsi untuk menyalurkan beban antar pelat. Kemudian ada tie bar. Tie bar itu digunakan pada sambungan memanjang untuk menjaga antar pelat agar tidak terpisah satu sama lain. Jadi kalau misalnya towel bar itu melintang, tie bar itu dia memanjang. Kemudian retak dapat terjadi di antara sambungan. Jadi walaupun dia udah menggunakan tulangan, retak itu tetap akan terjadi di antara sambungan. Tetapi karena dia menggunakan tulangan, jadi retaknya itu dapat dijaga supaya tidak melebar. Kemudian ketebalan plat itu biasanya ada di 20-25 cm. Nah, ini tuh tergantung dengan beban lalu lintas dan daya dukung tanahnya. Selanjutnya, nah ini ada penggambaran posisi dari dowel bar dan juga tie bar. Jadi kalau dowel bar itu dia melintang, kalau tie bar itu dia memanjang, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, nah, kemudian kita masuk ke dalam kekurangan dan juga kelebihannya. Jadi, yang pertama kekurangannya biaya awalnya itu lebih tinggi karena dia menggunakan tulangan tambahan. Terus yang kedua itu adalah konstruksinya itu lebih rumit. Kenapa konstruksinya lebih rumit? Karena kita harus memperhatikan dengan lebih kritis. Yang pertama itu adalah penempatan tulangan, terus juga ada koordinasi sambungan, pengaturan tempat atau posisi dowel bar dan tie bar, kemudian pengontrolan kualitas beton. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah retak antar panel tetap terjadi. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, retak itu akan tetap terjadi karena jarak sambungan itu besar. Terus yang keempat, korosi tulangan internal. Jadi karena kita menggunakan tulangan, seperti yang kita tahu kalau tulangan itu agak sensitif terhadap garam. Jadi kalau misalnya beton itu memiliki permeabilitas tinggi dan kondisi lingkungannya agresif, seperti yang tadi sudah saya katakan, kondisinya itu ada kelelehan garam dan lain-lain, itu tulangannya itu bisa korosi dan membuat kerusakan pada struktur. Kemudian yang terakhir itu adalah pemilihan material dan basis harus sangat baik karena jarak sambungan panjang, terus perbedaan penurunan, pergerakan termal, atau pergeseran dasar itu dia dapat menyebabkan efek yang lebih besar. Kemudian untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama itu adalah pengurangan jumlah sambungan karena jaraknya itu yang besar. Yang kedua itu retak terkontrol. Jadi walaupun retaknya tetap ada, tapi dia bisa terkontrol karena ada tulangan. Terus yang ketiga itu permukaan relatif stabil karena jumlah sambungannya yang sedikit dan kontrol retak baik. Itu balik lagi ke poin sebelumnya. Terus yang keempat adalah tahan terhadap beban lalu lintas karena ada tulangan dan protokol sambungan yang baik. Terus yang terakhir itu adalah penghematan pemeliharaan sambungan karena jumlah sambungannya itu tidak terlalu banyak karena jaraknya besar-besar. Yang artinya potensi penghematan biaya pemeliharaan sambungan, sealant, dan perbaikan retak-retakan antar sambungan itu tidak terlalu besar. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada metode pelaksanaan dari JRCP. Nah, JRCP itu kan tadi perkerasan beton semen bersambung dengan menggunakan tulangan ya. Nah, JRCP ini juga terdapat sambungan atau join yang teratur, yang disusun teratur. Gunanya itu untuk mengontrol retak akibat perubahan suhu dan sudut pada beton. Nah, pada JRCP ini itu menggunakan sambungan susut, memanjang maupun melintang dan baja tulangan yang digunakan untuk mengontrol retak pada beton. Kemudian juga JRCP ini membuat sambungan transversalnya jadi lebih panjang dibandingkan dengan perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Untuk metode pelaksanaannya di sini ada beberapa, pastinya yang pertama itu persiapan lokasi. Itu metode-metode awal yang harus diperhatikan. Persiapan lokasi ini mencakup apa aja? Yang pertama itu ada pembersihan area kerja atau area proyek. Pembersihan
area kerja atau area proyek ini itu meliputi material, sampah, air genangan, tumbuhan, dan tanah lepas. Kemudian juga adanya penyiapan peralatan yang akan digunakan. Nah, untuk penyiapan peralatan yang akan digunakan ini seperti alat-alat berat yang nantinya akan digunakan selama pengerjaan, seperti mixer, vibrator, atau formwork. Kemudian juga ada pemeriksaan rencana kerja. Pemeriksaan rencana kerja ini termasuk juga untuk layout join dan posisi tulangan yang digunakan untuk JRCP. Untuk persiapan lokasi ini harus memperhatikan posisi panel atau slabnya juga, dan sambungannya juga harus diperhatikan karena JRCP ini memiliki jarak sambungan yang cukup panjang yang sudah disebutkan oleh Tania tadi, yaitu sekitar 9 sampai 15 meter. Sehingga membutuhkan penempatan tulangan di dalam slab dengan tepat. Kemudian ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini mencakup pengupasan tanah bagian atas, pemadatan tanah dasar, terus kemudian juga ada pengujian kepadatan dan elevasi. Kualitas dari subgrade ini atau tanah dasar itu harus benar-benar baik karena untuk menjaga retak pada JRCP karena bisa muncul jika terjadi penurunan atau diferensial di bawah slab. Kemudian juga stabilitas dasar yang baik itu juga menjamin daya dukung dari JRCP ini. Yang ketiga itu ada pekerjaan perkerasan berbutir atau subbase. Pekerjaan perkerasan berbutir ini meliputi lapisan posisi bawah dari material granular, misalnya itu batu pecah kelas A atau B, kemudian meratakan atau memadatkan sesuai ketebalan rencana. Subbase ini membantu mengurangi gesekan antar pelat dan tanah dasar sehingga retak akibat pergerakan termal itu bisa diminimalisir. Kemudian yang keempat itu ada penandaan elevasi dan pengukuran. Ini mencakup pengukuran dan pemasangan patok, terus menentukan posisi sambungan melintang dan memanjang atau join layout-nya. Nah, penandaan ini juga harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada lokasi construction joint, terus di ujung atau di strukturnya yang tetap, kemudian melakukan dowel bar dan tie bar alignment juga, kemudian membagikan panel sesuai dengan panjang desain. Yang kelima itu ada lantai kerja atau wetland concrete, seperti lantai kerja yang harus diletakkan di atas subbase sebagai permukaan kerja beton utama. Kenapa sih lantai kerja ini itu penting? Karena lantai kerja ini itu memberikan permukaan rata untuk memasang tulangan dengan stabil, kemudian memudahkan penghamparan plastik separator, kemudian juga mencegah kehilangan air semen ke tanah dasar. Kemudian yang keenam itu ada pemasangan backcasting atau penghamparan plastik, yaitu backcasting dipasang dari sisi kanan ke kiri di jalur pengecoran, kemudian plastik lembaran itu diletakkan di atas lantai kerja sebagai lapisan pemisah atau slip layer-nya. Kemudian yang ketujuh itu ada pemasangan tulangan. Nah, tulangan baja polos atau ulir ini dipasang sesuai dengan desain yang sudah ditentukan di awal. Kemudian diletakkan di sepertiga bagian atas plat menggunakan chair bar dan tie bar dan dowel bar juga dipasang di posisi sambungan. Nah, tulangan-tulangan ini itu berfungsi untuk mengontrol lebar retak agar tidak terlalu besar, kemudian juga mendistribusikan tegangan antar panel. Oke, yang selanjutnya itu yang ke-8, pekerjaan concrete slab. Ini mencakup beton yang dituangkan atau diratakan dengan vibrator, kemudian juga dipadatkan. Kemudian dilakukan finishing awal untuk meratakan permukaan. Selanjutnya, yang terakhir ini ada finishing rigid pavement, yaitu finishing akhir itu dengan menggunakan browfish atau sapu agar tidak licin. Setelah itu dilakukan curing atau penyiraman atau plastik atau juga curing compound selama minimal itu 7 hari. Kemudian ada pemotongan sambungan atau soft cutting dilakukan kurang lebih 6-12 jam setelah pengecoran. Selanjutnya. Next.
Nah, untuk continue reinforcement concrete pavement, ini merupakan jenis perkerasan beton semen yang dibuat menggunakan tulangan dengan plat menerus yang hanya dibatasi oleh adanya sambungan-sambungan mulai melintang. Di CRCP ini tuh nggak ada pemotongan sambungan melintang atau shortcut seperti yang ada di JPCP atau JRCP. Kemudian juga retaknya emang dibiarkan terjadi secara alami, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi hanya batas yang kecil, jumlah yang kecil, dan lebarnya itu terkontrol oleh tulangan baja dan yang ada di dalamnya. Ciri-ciri perkerasan CRCP ini itu tidak memerlukan adanya sambungan muai. Kemudian juga diperbolehkan terdapat retak melintang dengan syarat diikat oleh baja tulangan menerus dengan kuat. Kemudian juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon struktural dari pekerjaan pekerasan beton khususnya di CRCP ini. Yang pertama itu jarak antar sambungan, terus juga ketebalan slab beton, sifat beton, perangkat transfer beban, kemudian juga lebar sambungan, ketebalan dan sifat subbase, kemudian karakteristik subgrade, kemudian juga lokasi beban dan kendaraan yang ada di atas dari perkerasan jalan. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode CRCP ini. Kelebihan pertama yaitu dia memiliki kekakuan dan modulus elastis yang tinggi, sehingga mampu menyebarkan beban kendaraan secara luas ke tanah. Lalu yang kedua, plat beton CRCP ini berfungsi sebagai elemen utama penahan beban, bukan lapisan fondasi seperti pada perkerasan lentur. Yang ketiga yaitu umur CRCP ini sangat panjang, yaitu bisa mencapai 30 sampai 40 tahun jika konstruksinya memenuhi standar yang ada. Lalu dia ini tidak memerlukan sambungan melintang yang rutin gitu, sehingga permukaan jalan lebih halus dan resiko kerusakan sambungan lebih kecil. Lalu biaya pemeliharaan lebih rendah karena struktur CRCP ini jarang memerlukan perbaikan atau overlay selama masa layanannya. Lalu retakan yang terjadi itu cuman kecil doang dan masih terkendali berkat tulangan yang menerus yang menjaga kestabilan plat terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Lalu yang terakhir, dia ini memberikan kenyamanan berkendara lebih baik karena tidak ada hentakan roda di sambungan dan suara lebih senyap. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama yaitu biaya awal konstruksi lebih tinggi karena memerlukan jumlah tulangan yang banyak dan mutu beton yang tinggi juga. Lalu pelaksanaan konstruksi lebih rumit karena memerlukan ketelitian tinggi dalam pemasangan tulang dan penyambungan antar plat. Yang ketiga yaitu proses pengerjaan memerlukan waktu lebih lama karena beton harus menjalani curing minimal 7-14 hari sebelum digunakan. Lalu, perbaikan lokal sulit dilakukan karena tulangan menerus membuat perbaikan satu segmen harus dilakukan dengan pemotongan dan penyambungan ulang. Lalu, kekurangan yang selanjutnya itu sangat bergantung pada kondisi tanah dasar dan drainase, karena genangan air dapat menyebabkan pumping dan penurunan plat beton. Yang terakhir yaitu biaya perbaikan kerusakan struktur cukup tinggi, karena pembongkaran CRCP ini memerlukan peralatan dan waktu lebih besar dibanding perkerasan aspal. Nah, selanjutnya itu metode pengerjaan dari CRCP ini. Yang pertama itu ada persiapan tanah dasar. Permukaan tanah ini pertama dibersihkan, diratakan, dan dipadatkan hingga mencapai CBR lebih dari sama dengan 5% sesuai dengan MDP 2017. Kemudian diuji dengan sand contest untuk memastikan kepadatan dan kestabilannya sebelum pemasangan pondasi bawah. Yang kedua yaitu pemasangan pondasi bawah atau lin konkrit. Lapisan beton ini tebal 10-15 cm dengan mutu K125 sampai dengan K175 dipasang di atas tanah dasar sebagai lantai kerja sekaligus pencegah pumping serta perataan distribusi beban. Yang ketiga yaitu pemasangan tulang baja menerus. Tulangan memanjang dengan diameter 12-20 mili dengan jarak 8-20 cm dan melintang dengan diameter 10-12 mili dengan jarak 30-60 cm disusun secara menerus.
Lalu disambung overlap minimal 40 kali diameter tulangan dan dijaga posisinya di tengah plat dengan chair bar. Lalu yang keempat ada pemasangan bekisting. Bekisting baja atau kayu keras dipasang kuat dan rapi di tepi plat untuk menahan tekanan beton saat pengecoran, serta dilumuri oli atau form release agent agar mudah dilepas serta beton mengeras. Setelah beton mengeras. Yang kelima yaitu pengecoran beton menerus. Beton dicampur merata dan dicor tanpa jeda untuk menghindari cold joint. Kemudian diratakan menggunakan vibrating screed agar ketebalan seragam dan permukaannya halus. Yang keenam yaitu pemadatan dan perataan beton. Beton dipadatkan dengan vibrator dan diratakan menggunakan screed agar padat dan permukaannya halus. Yang ketujuh yaitu proses curing. Di proses ini tuh permukaannya dijaga lembab atau dilapisi curing compound agar beton mengeras sempurna dan tidak retak. Lalu yang terakhir yaitu pemeriksaan mutu beton dan pembukaan jalan. Setelah beton mencapai kurang lebih di atas 90% kuat tekan rencana, berdasarkan uji silinder ataupun hammer test, bekisting dilepas dan jalan dapat dibuka untuk lalu lintas. Sekian presentasi kami, terima kasih.